Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya jujur aja udah jadi bagian dari hidup kita. Pungli, alias pungutan liar. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan bahas ini cuma sebagai kejahatan biasa. Kita bakal bedah pungli sebagai gejala, sebagai produk dari sebuah sistem yang ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangin. Nah, kita mulai dari kalimat sakti ini. Daripada ribet, mending bayar aja. Kayaknya hampir semua dari kita pernah dengar atau mungkin pernah ngucapin sendiri kan? Ini tuh bukan cuma sekedar kata-kata loh. Ini adalah cerminan pola pikir yang udah mendarah daging setiap kali kita harus berurusan sama yang namanya birokrasi. Dan pertanyaan ini dia jantung dari pembahasan kita kali ini. Apakah kalimat tadi itu cuma sekedar alasan buat pembenaran? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah pilihan yang paling rasional di tengah sistem yang memang udah rusak dari sananya? Sebuah sistem yang emang nggak didesain buat kita? Percaya deh, jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda duga. Oke, ayo kita mulai kupas lapisan pertamanya. Kita coba geser sedikit dari narasi yang biasa kita dengar ya, yang soal keserakahan oknum semata. Kita lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia cerita resminya yang sering kita dengar di berita atau dari para pejabat. Katanya, pungli itu ya ulah oknum nakal. Seolah-olah sistemnya sih udah oke, udah benar. Pungli ini cuma anomali, cuma penyakit yang disebabkan segelintir orang. Tapi, kalau kita mau lihat lebih dalam, realitanya beda. Pungli itu bukan bug, bukan kecelakaan dalam sistem. Justru sebaliknya, ia adalah sebuah fitur. Sebuah konsekuensi yang logis banget dari sistem yang dari awal emang gak dirancang untuk adil ataupun efisien. Jadi bukan bug, tapi fitur tersembunyi dari sebuah desain yang pincang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana caranya sebuah sistem justru membutuhkan pungli? Aneh kan? Ayo kita lihat gimana sistem itu sendiri yang menciptakan ladang subur buat pungli, sampai-sampai pungli ini terasa kayak sebuah kebutuhan. Coba lihat perbandingan ini. Ini nih paradoks utamanya. Di satu sisi ada sistem resmi yang legal, tapi lambat, kaku, dan seringkali ya nggak berfungsi. Di sisi lain, muncul sistem bayangan yang ilegal, tapi justru cepat, fleksibel, dan yang paling penting, fungsional. Jadi kebalikan, justru yang ilegal yang bisa diandalkan buat nyelesain masalah. Dan jangan salah, ini bukan terjadi secara kebetulan. Ada sebuah teori dari Michel Foucault namanya governmentality. Intinya gini, kekuasaan itu dijalankan dengan cara membuat sistem jadi super kompleks, ambigu, dan gak pasti. Aturan yang sengaja dibuat ribet itu bukan kesalahan desain, tapi justru cara untuk mengontrol kita. Hasilnya, kita jadi terpaksa cari orang dalam atau calo cuma buat ngurusin hal yang seharusnya simple. Jadi, ini poin kuncinya. Pungli itu ternyata bukan praktek yang merusak sistem. Justru sebaliknya, pungli itu jadi semacam olinya. Pelumas yang bikin roda-roda birokrasi yang macet ini bisa tetap mutar. Pungli menjadi jalan keluar bagi kita semua untuk bisa melewati labirin yang sengaja dibikin rumit ini. Oke, dari fitur sistem, sekarang kita geser ke bagaimana hal ini meresap ke dalam budaya. Gimana pungli ini bisa jadi sesuatu yang dianggap wajar, bahkan jadi bagian dari akal sehat kita? Ada lagi nih konsep keren dari Pierre Bourdieu, namanya habitus. Gampangnya gini, lewat pengalaman berulang-ulang misalnya harus kasih uang rokok, uang kopi, atau biaya admin siluman, lama-lama kebiasaan ini mendarah daging. Sesuatu yang tadinya kita tahu itu salah, itu kejahatan, pelan-pelan bergeser. Jadi bagian normal dari cara kita berinteraksi, udah jadi semacam kewajaran. Dan coba perhatikan deh bahasa yang kita gunakan. Ya begini memang dari dulu. Kalau mau cepat ya ngertilah. Semua orang juga begitu. Kalimat-kalimat ini tuh bukan sekedar ucapan. Ini adalah bentuk kekerasan simbolik. Tanpa sadar, kita, bahkan sebagai korban, ikut melegitimasi dan membenarkan sistem ini. Kita sendiri yang melanggengkan logika ini dari generasi ke generasi. Dan ini puncaknya. Seperti kata kutipan ini, dominasi yang paling efektif adalah ketika yang didominasi tidak lagi merasa sedang didominasi. Saat pungli udah jadi akal sehat, kita nggak ngerasa lagi dipaksa. Kita ngelakuinnya karena ya emang begitu caranya. Dan ini menciptakan tekanan sosial yang kuat banget yang bikin semua orang mau nggak mau ikut dalam permainan yang sama. Tapi jangan kira pungli itu kuno, cuma soal amplop coklat isi uang tunai. Oh tidak, pungli ini jago banget adaptasi. Dia berevolusi, dan sekarang dia udah masuk ke dunia digital. Pungli Go Digital.
Jadi evolusinya kayak gini. Dulu ada pungli 1.0, klasik uang tunai di dalam amplop. Sekarang dia naik level jadi pungli 2.0, bentuknya biaya admin digital atau bayar konsultan online buat bantu kita ngurus sistem e-government yang libat. Dan bahkan ada pungli 3.0. Ini lebih canggih lagi, pakai koneksi orang dalam buat mainin antrian digital atau bahkan manipulasi algoritma. Cangkangnya ganti, tapi isinya ya sama aja, memanfaatkan akses yang gak semua orang punya. Artinya apa? Masalahnya tuh bukan di mediumnya, bukan soal uang tunai atau kode komputer. Selama masih ada penjaga gerbang, selama akses itu dibuat langka, dan selama ada ketimpangan kekuasaan, pungli akan selalu nemu jalan. Jadi ini bukan masalah teknologi, tapi masalah struktur sosial di baliknya. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang mungkin paling gak nyaman, bagian di mana kita harus ngaca dan melihat peran kita sendiri di dalam sistem ini. Coba kita pikirin lagi. Siapa sih yang sebetulnya diuntungkan dari sistem yang punya jalan pintas? Gampang banget kan nunjuk hidung oknum atau petugasnya. Tapi coba kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita, ya kita sendiri, yang justru cari-cari jalur cepat itu. Supaya nggak perlu antri, supaya urusan cepat kelar. Dan inilah yang disebut hipokrisi kolektif. Di depan umum, kita semua bareng-bareng mengutuk sistem ini. Tapi di belakang, secara pribadi, kita justru mengandalkan celah-celahnya. Sistem ini awet bukan cuma karena ada yang jahat, tapi karena terlalu banyak dari kita yang diam-diam merasa butuh dan diuntungkan olehnya, demi kenyamanan sesaat. Jadi pertanyaannya sekarang, mana yang sebetulnya kita mau? Keadilan atau cuma kenyamanan? Karena gini deh, sistem yang beneran adil dan transparan itu artinya nggak ada lagi jalan pintas. Buat siapapun, nggak ada lagi prioritas. Semua harus ikut aturan, semua harus antre. Pertanyaannya, kita siap nggak dengan ketidaknyamanan itu? Dan ini membawa kita ke poin terakhir yang krusial. Pungli itu nggak akan runtuh cuma karena ada hukum. Pungli baru akan benar-benar runtuh ketika dia kehilangan legitimasi sosialnya. Ketika kita semua sepakat bahwa ini salah dan nggak bisa ditolerir lagi. Artinya, kekuatan untuk mengubah ini bukan cuma di tangan pemerintah, tapi ada di tangan kita semua. Jadi, pada akhirnya, apa yang rela kita korbankan untuk mewujudkan itu semua? Perang melawan pungli itu pada dasarnya adalah perang melawan diri kita sendiri, melawan godaan untuk cari jalan pintas. Ini soal apa yang mau kita lepasin. Kenyamanan, kecepatan, kemudahan pribadi, demi sebuah sistem yang adil buat semua orang, bukan cuma buat kita. Terima kasih sudah menyimak.